Hai semua, salam kasih dari kami kelompok 6. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Teknik Pengumpulan Data dalam mata kuliah Metode Penelitian Teologi dan Sosial dengan dosen pengampu Bapak Rahmatulus Pilakuanu. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkan kami memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami yang terdiri dari 7 orang. Yang pertama saya sendiri, atas nama Ripka Perawati Putar-Putar dengan NIM 71-2020-147. Yang kedua ada Yusak Kurniawan Adi Pratama dengan NIM 71-2020-031. Yang ketiga ada Cynthia Angelina Tesalonika Kaihena dengan NIM 71-2020-328. Yang keempat ada San Ezekiel Sembiring dengan NIM 71-2020-330. Yang kelima ada Fenty Adelia Restilai dengan NIM 71-2019-602. Yang keenam ada Angel Cecilia dengan NIM 71-2018-040. Dan terakhir ada Emma Mahriani Grespada dengan NIM 71-2021-711. Baik, yang pertama kita akan membahas definisi teknik pengumpulan data secara umum. Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data terkait permasalahan penelitian yang diambilnya. Prosedur ini sangat penting agar data yang diambil dalam penelitian atau yang didapat dalam penelitian berupa data yang valid sehingga menghasilkan kesimpulan yang valid juga. Yang kedua kita akan membahas definisi teknik pengumpulan data menurut Sanavia Faisal. Menurut beliau, teknik pengumpulan data merupakan suatu hal yang paling penting dalam penelitian. Karena metode ini merupakan strategi atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Dalam hal ini, kami kelompok mengambil sebuah pengibaratan sebagai teknik pengumpulan data, yaitu sebagai orang yang memasak makanan. Untuk hal itu akan timbul pertanyaan-pertanyaan seperti akan masak apa, bahan apa yang digunakan, berapa banyak, siapa yang belanja, di mana tempat mendapatkan bahan tersebut, dan siapa yang memasak agar masakan terlihat enak. Apabila yang dibeli tidak terbaik atau terdapat bahan penting yang tidak diperoleh, maka makanan yang dihasilkan tidak enak walaupun dimasak oleh ahlinya. Begitu juga dengan teknik pengumpulan data akan menimbulkan berbagai pertanyaan dan membutuhkan data untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, yang berikut saya akan menjelaskan tentang angket. Angket adalah salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan daftar pertanyaan kepada sampel maupun responden yang kemudian akan diisi sesuai dengan kemampuannya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat berupa pertanyaan terbuka maupun tertutup, ataupun bisa juga kombinasi. Jenis-jenis angket yang pertama adalah angket pertanyaan terbuka. Angket pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang tidak disediakan jawabannya dan responden harus memformulasikan jawabannya sendiri. Contoh, menurut Anda, apakah gereja turut hadir membantu jemaat maupun masyarakat dalam masa pandemi COVID-19? Yang kedua, angket pertanyaan tertutup. Pertanyaan yang sudah disediakan jawabannya dan responden tinggal memilih jawaban yang sesuai. Contoh, apakah buku-buku teologi di perpustakaan sudah memenuhi kebutuhan belajar mahasiswa teologi? Jawabannya ada dua, ya dan tidak. Yang berikut adalah kombinasi angket pertanyaan terbuka maupun yang tertutup. Responden menjawab pertanyaan yang telah disediakan dan jawabannya juga diberikan kepada responden untuk memberikan jawaban di luar jawaban yang telah tersedia. Contoh, apakah Anda membaca buku teologi setiap hari? Jika ya, beri alasan, dan jika tidak, beri juga alasan. Yang berikut, angket mempunyai dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah fungsi deskriptif, yaitu dapat memberi gambaran tentang karakteristik dari individu atau sekelompok responden. Yang kedua, fungsi pengukuran. Berdasarkan respon yang telah diberikan oleh responden, peneliti dapat mengukur variabel-variabel individual ataupun kelompok tertentu. Yang berikut adalah prinsip-prinsip
yang ada dalam angket. Ada 10. Yang pertama adalah isi dan tujuan pertanyaan. Yang kedua, bahasa yang digunakan. Yang ketiga, tipe dan bentuk pertanyaan. Yang keempat, pertanyaan tidak mendua. Yang kelima, tidak menanyakan yang sudah lupa. Yang keenam, pertanyaan tidak menggiring. Yang ketujuh, panjang pertanyaan. Yang kedelapan, urutan pertanyaan. Yang kesembilan, prinsip pengukuran. Yang kesepuluh, tampilan fisik angket. Kelebihan angket antara lain tidak memerlukan hadirnya peneliti secara langsung, serta kekurangan juga dari angket sering sulit dicari validitasnya, serta responden memiliki situasi yang berbeda untuk digali informasinya. Teman saya akan melanjutkannya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Yang pertama saya akan menjelaskan definisi dari wawancara. Wawancara atau interview merupakan proses tanya jawab antara orang yang mewawancarai atau pewawancara, di dalam bahasa Inggris disebut interviewer, dengan responden atau orang yang diwawancarai, di dalam bahasa Inggris disebut interviewee, untuk memperoleh informasi. Kemudian wawancara ini juga bergantung pada prinsip yang dipegang oleh pewawancara maupun responden. Prinsipnya dari pewawancara atau interviewer sendiri, yang pertama adalah kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa yang baik sangat-sangat menentukan bagaimana wawancara ini dapat menggali informasi yang dalam. Yang kedua adalah kemampuan berkomunikasi. Yang ketiga, dapat memberikan kesan yang baik kepada interviewee supaya informasi yang diperoleh dapat lebih dalam. Kemudian yang keempat adalah kemampuan membuat catatan. Ini penting karena bagaimanapun juga wawancara adalah hal yang dilakukan dengan cukup cepat, sehingga kemampuan membuat catatan dengan cepat juga perlu. Yang kelima adalah pemahaman maksud dan tujuan dari wawancara, sehingga apa yang ditanyakan dan apa yang disampaikan nantinya tidak bias. Kemudian dari segi interviewee, prinsip yang sangat berpengaruh yang pertama adalah waktu dan tempat yang tepat. Karena apabila waktu dan tempatnya tidak tepat akan sangat berpengaruh terhadap interpretasi dari responden. Yang kedua adalah situasi emosi dari responden. Apabila emosi dari responden sedang tidak baik, maka hal yang didapatkan juga tidak akan baik. Kemudian yang ketiga adalah pemahaman responden akan dirinya dan hal yang digali darinya. Yang keempat adalah interpretasi responden terhadap pertanyaan. Ini tadi berhubungan juga dengan bagaimana penanya atau interviewer menyampaikan atau mengkomunikasikan pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian fungsi wawancara. Wawancara memiliki 3 fungsi. Yang pertama primary method, yang kedua complementary method, yang ketiga adalah criterion atau kriterium. Primary method atau sebagai metode primer adalah bila mana wawancara ini dijadikan sebagai satu-satunya pengumpul data atau sebagai metode pengumpulan data yang utama. Yang kedua, complementary method adalah bila mana wawancara digunakan sebagai alat untuk mencari informasi yang tidak primer, atau ada cara lain yang digunakan untuk memperoleh informasi-informasi yang lain. Kemudian criterion atau kriterium adalah ketika wawancara digunakan sebagai pembanding untuk menguji kebenaran atau memverifikasi data yang telah diperoleh dengan metode yang lain. Kemudian jenis wawancara. Wawancara memiliki 2 jenis, yaitu structured interview atau wawancara terstruktur dan unstructured interview atau wawancara tidak
terstruktur. Nah, wawancara yang terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Sebaliknya, wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas, di mana pewawancara tidak menggunakan pedoman wawancara atau cara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Kemudian, kelebihan dan kekurangan wawancara. Untuk kelebihannya sendiri, wawancara dapat menggali informasi dengan lebih mendalam dan berkualitas. Yang kedua, peneliti dapat mengembangkan pertanyaan sesuai dengan situasi terbaru. Yang ketiga, tidak terbatas pada tingkat pendidikan tertentu, asalkan responden dapat berbicara dengan baik. Yang keempat, instrumen terbaik untuk mendapatkan data pribadi. Dari segi kekurangannya, yang pertama adalah membutuhkan banyak waktu dan tenaga, baik dari peneliti maupun responden, apabila data yang dibutuhkan sangat banyak dan bervariasi. Yang kedua adalah keberhasilan proses wawancara tergantung dari kepandaian peneliti dalam menggali informasi yang diperlukan. Yang ketiga, interpretasi peneliti bisa terpengaruh oleh responden sehingga bisa menjadi tidak objektif. Yang keempat adalah kecukupan data yang diperoleh sangat tergantung pada ketersediaan responden untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Presentasi ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Definisi observasi ialah pengamatan dan pencatatan secara langsung dan sistematik terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian. Unsur-unsur yang nampak itu ialah data atau informasi yang harus diamati dan dicatat secara benar dan lengkap. Observasi sebagai metode pengumpulan data tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam lainnya, dan digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, serta apabila responden yang diamati tidak terlalu besar. Jenis-jenis observasi. Observasi ada dua. Yang pertama, observasi berdasarkan pengumpulan data dan observasi berdasarkan instrumen, di mana observasi berdasarkan pengumpulan data dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, observasi partisipan. Dalam observasi partisipan, seorang observer atau orang yang melakukan observasi turut ambil bagian dan terlibat secara langsung dalam proses observasi. Contohnya, dalam suatu komunitas, observer berperan sebagai salah satu anggota dalam komunitas tersebut untuk dapat mengamati dan mempelajari gejala-gejala yang ada di dalam komunitas tersebut. Dengan proses seperti ini, maka data yang diperoleh lebih konkret atau lengkap dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak. Yang kedua, observasi non-partisipan. Observasi non-partisipan merupakan kebalikan dari observasi partisipan, di mana dalam penelitian ini seorang observer tidak terlibat secara langsung dan sebatas hanya sebagai pengamat independen saja, tanpa adanya interaksi langsung. Contohnya, dalam bidang pendidikan di sekolah, observer hanya bertindak sebagai pengamat dan hanya mengamati perilaku partisipan secara umum. Bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan dan hal-hal apa saja yang wajib dan tidak wajib dilaksanakan oleh setiap masyarakat sekolah. Observasi non-partisipan tidak menghasilkan data yang konkret dan tidak sampai pada tingkat makna. Makna yang dimaksud ialah nilai-nilai di balik perilaku yang nampak, tertulis, dan terucap. Observasi berdasarkan instrumen. Yang pertama, observasi sistematis, di mana observasi sistematis telah dirancang secara terstruktur. Sebelumnya, observer telah mengetahui aspek-aspek apa saja yang relevan dengan masalah serta tujuan penelitian, serta menyiapkan terlebih dahulu kerangka faktor-faktor yang akan diteliti. Yang kedua, observasi non-sistematis. Dalam pelaksanaannya, tidak dipersiapkan secara sistematis. Hal ini dikarenakan peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diobservasi. Kejadian seperti ini memaksa peneliti untuk melakukan pengamatan bebas dalam proses observasi.
Kelebihan dan kekurangan observasi, di mana kelebihan observasi yang pertama ialah data diperoleh secara langsung dari partisipan atau objek penelitian baik secara verbal maupun tidak. Kedua, pencatatan informasi yang mendukung proses pengumpulan data dapat dilakukan segera setelah terjadi atau saat berlangsungnya proses observasi, sehingga tidak tergantung pada self-report. Kekurangan observasi yang pertama ialah pengamatan memakan kurun waktu yang lama untuk mendapatkan data hasil observasi dalam proses penelitian, karena tidak dapat dilakukan sekali saja. Yang kedua, kegiatan observasi tidak selalu berjalan sesuai rencana. Prinsip-prinsip observasi. Yang pertama, perencanaan harus dilakukan bersama. Yang kedua, penyusunan kerangka observasi difokuskan pada poin penting dalam proses observasi. Yang ketiga, pembagian kriteria pengamatan. Yang keempat, keterampilan dalam melakukan observasi. Yang kelima, feedback atau umpan balik. Fungsi observasi yang pertama ialah bahwa observasi membuka fakta yang sebenarnya tentang interaksi masyarakat dalam komunikasi baik secara individu maupun kelompok. Yang kedua, menggambarkan keseluruhan situasi secara langsung dan saat fenomena itu terjadi. Terima kasih. Nah, selanjutnya ada tes dan pengujian. Jadi dalam penelitian itu ada metode tes dan ujian, teman-teman. Lalu definisi dari tes atau ujian adalah merupakan metode yang diterapkan untuk melatih dan juga untuk mendapatkan jawaban melalui tes yang diberikan. Menurut Sanapia Faisal, tes atau ujian adalah media lain atau alternatif lain untuk mengumpulkan data dengan tes dan bersumber dari orang yang diberikan tes. Metode ini dilakukan untuk menguji sejauh mana minat, sikap, dan kemampuan dari orang tersebut. Tetapi teman-teman tahu nggak, ini tuh berbeda dari angket dan wawancara, karena angket dan wawancara itu bertujuan untuk mendapatkan informasi, begitu teman-teman. Lalu di sini ada pula jenis-jenis dari tes dan juga penelitian, yaitu 1. Tes kepribadian atau personality test untuk mengukur kepribadian seseorang dan juga untuk mengukur dari self-concept seseorang seperti kreativitas, disiplin, dan kemampuan khusus. Lalu ada tes bakat atau aptitude test, lalu ada tes intelijen atau intelligent test, lalu ada tes sikap, attitude test, lalu ada tes minat atau interest test, dan juga tes presentasi atau achievement test. Lalu pada tes dan pengujian juga tentunya ada fungsinya ya teman-teman. Dari sini kita bisa mengumpulkan data dengan metode pengujian terhadap diri seseorang, dan juga tentunya kita bisa mendapatkan banyak sekali informasi. Tetapi dari sini tentunya ada kelebihan dan kekurangan daripada metode ini, teman-teman. Oke, saya lanjut. Jadi untuk kelebihan dan kekurangan, pertama-tama kelebihannya adalah metode tes ini bisa mencakup banyak jawaban karena tentunya banyak yang dijadikan sebagai tadi pengujian pada tes. Lalu untuk kekurangannya sendiri, metode ini tentunya mempertanyakan banyak pertanyaan secara rinci, dan tentu saja mungkin ada beberapa orang yang menganggap bahwa pertanyaan-pertanyaan ini sudah melewati dari batas privasi mereka. Itu dia teman-teman untuk penjelasan mengenai tes dan pengujian. Semoga teman-teman mengerti. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita masuk dalam metode dokumenter. Metode dokumenter adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain. Dokumenter merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Dalam metode dokumenter, alat pengumpulan datanya disebut from pencatatan dokumen, dan sumber datanya berupa catatan atau dokumen yang tersedia. Dengan metode ini,
maka penulis dapat memperoleh catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian, seperti gambaran umum sekolah, struktur organisasi sekolah dan personalia, keadaan guru dan peserta didik, catatan-catatan, foto-foto, dan sebagainya. Maka metode dokumenter ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang belum didapatkan melalui metode observasi dan wawancara. Nah, contoh dari metode dokumenter yaitu seperti kehadiran mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan di kelas. Dokumennya terlihat pada daftar hadir mahasiswa. Contoh lain yaitu jumlah pemilik tanah misalnya. Dokumennya pada si pemilik tanah berupa sertifikat tanah atau dokumen lainnya yang sah. Selanjutnya, fungsi dari dokumenter. Metode dokumenter ini berfungsi sebagai sumber pelengkap dan memperkaya informasi yang diperoleh melalui interview atau observasi. Dokumenter juga berperan sebagai sumber data alami yang bukan hanya muncul dari konteksnya, tetapi juga menjelaskan konteks itu sendiri. Nah, jenis-jenis dari metode dokumenter ini dapat berupa pengumpulan data kualitatif seperti data tertulis, gambar, buku-buku, catatan atau jurnal, foto-foto, angka, dan juga elektronik. Nah, prinsip dari metode dokumenter ini adalah untuk menyediakan data yang menjadi pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Karena dokumenter ini mengumpulkan dokumen yang diperlukan dalam permasalahan penelitian yang kemudian ditelaah secara mendalam sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan atau pembuktian suatu kejadian. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari metode dokumenter. Yang pertama, kelebihan. 1. Dapat menjadi bukti dasar untuk mempertahankan diri terhadap tuduhan atau kekeliruan interpretasi. Yang kedua, dapat menjadi sumber informasi yang baik dalam merefleksikan situasi secara akurat maupun dapat dianalisis ulang tanpa melalui perubahan di dalamnya. Selanjutnya, kekurangan dalam metode dokumenter, yaitu dokumen yang ditulis atau tersedia biasanya bukan untuk penelitian sehingga data yang tersedia dianggap tidak lengkap atau tidak dicatat. Baik, kita masuk dalam bagian kesimpulan. Kelompok kami menyimpulkan bahwa jenis-jenis teknik pengumpulan data yang akan kita pakai dalam sebuah penelitian sangat berpengaruh pada hasil penelitian kita. Oleh sebab itu, menentukan teknik pengumpulan data yang akan dipakai adalah tahap yang penting dan harus matang. Demikian presentasi dari kami kelompok 6. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video kami. Tuhan Yesus memberkati.